Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Karena atas tuntunan-Mu ya Tuhan Allah, kami masih boleh menikmati waktu dan kesempatan untuk terus berkarya dan memuliakan Engkau. Dan di saat ini kami rindu untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau suci kuduskan kami, layakkanlah kami untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami diubahkan, semakin dipulihkan, dikuatkan dalam kami melangkah menapaki hari-hari kehidupan ini dengan ada sukacita dan damai Natal Yesus Kristus mewarnai kehidupan kami. Maka bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di minggu Advent yang kedua kita akan merenungkan kitab Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini, nubuat lahirnya Raja Damai. Di minggu Advent yang kedua ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Berita tentang nubuatan lahirnya Raja Damai. Keadaan Israel yang sebelumnya mereka berada di bawah tekanan, penindasan, dan keterpurukan. Tetapi ada kepastian yang memberi jaminan bahwa akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai, akan ada kedamaian, yaitu pemulihan dari Tuhan. Dari kekalutan berubah menjadi janji yang menguatkan. Di ayat 23 jelas kita baca, kesuraman tidak untuk selamanya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia yang akan memuliakan umatnya. Diibaratkan bangsa yang sebelumnya berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Di ayat yang pertama pasal 9, Tuhan sendiri yang menghadirkan sorak-sorai.
kesukaan, menghadirkan sukacita yang besar seperti sukacita di waktu panen pada ayat 2. Ini menggambarkan suasana pesta di waktu panen besar dan juga seperti pada saat merayakan pesta kemenangan perang. Ada sorak-sorai kemenangan. Allah sendiri dengan kuasanya yang besar, kuasanya yang tak terbatas, sanggup mematahkan kuk yang berat dan menekan, gandar yang di atas bahunya, tongkat si penindas. Artinya segala beban penderitaan penganiayaan serta belenggu penindasan akan dilepaskan, akan dipatahkan oleh Allah. Seperti pada hari kekalahan Midian. Pada zaman Gideon, di mana orang-orang Midian dengan tentaranya yang besar menindas dan merampok orang Israel yang tidak berdaya. Sekalipun jumlah tentara yang kecil, tetapi dengan pertolongan Tuhan bangsa Israel dapat menghadapi dan mengalahkan orang Midian. Tuhan yang menetapkan bahwa tidak akan ada lagi musuh. Segala alat perang akan dibakar habis. Sepatu tentara yang berderap-derap untuk maju berperang serta jubah perang yang berlumuran darah tidak akan ada lagi. Sebab Tuhan yang akan tampil sebagai pemenang dan yang akan memberi kemenangan kepada umat yang dikasihinya. Kalau kita membaca di ayat yang kelima, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini menunjuk pada kedatangan Kristus sebagai Raja Damai yang akan datang membebaskan, melepaskan, dan untuk mendamaikan, mengerjakan keselamatan bagi dunia. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Mengapa di atas bahu? Karena bahu digunakan manusia untuk memikul beban. Dia yang telah memikul beban kita. Dia telah menyelesaikan semua beban hidup, beban dosa manusia di atas kayu salib. Beban dosa manusia telah ditanggungnya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kehadiran Sang Raja Damai memberi jawaban bagi Israel tentang betapa besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak akan pernah berkesudahan di atas tahta Daud. Artinya Raja Israel akan lahir dari keturunan Daud yang didasarkan dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita refleksikan dalam bacaan kita saat ini? Yang pertama, kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan kehidupan. Karena pergumulan adalah bagian dari kehidupan ini yang datang silih berganti dalam berbagai bentuk. Datangnya pun sering tak terduga, seperti badai yang datang menggoncang. Maka inilah berita yang menggembirakan, berita yang mensukacitakan, yaitu kabar selamat bahwa gelap akan berganti terang. Terkadang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan yang besar. Tapi ingat saudara-saudara, sesungguhnya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Di saat kita mengangkat tangan berserah, maka Tuhan pasti akan turun tangan menolong untuk melepaskan, untuk memulihkan dari segala kesulitan, dari kepahitan hidup, dari segala kesesakan, bahkan penderitaan, mengubah kesuraman kepada kemuliaan. Itulah janji tentang kedatangan Sang Raja Damai yang akan membawa sukacita dan membawa damai sejahtera bagi kita sebagai umatnya yang dikasihi. Yang kedua, kedatangan Sang Raja Damai akan mengubah ratap tangis menjadi sukacita, menjadi sorak-sorai.
Kehadirannya menyempurnakan pengharapan tentang keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. Maka saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita pun hadir sebagai agen pembawa damai dimanapun kita pergi dan berada. Di mana ada kebencian, di sana kita membawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, di sana kita membawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, di sanalah kita membawa kerukunan. Di mana ada kesedihan, di sanalah kita membawa kegembiraan. Di mana ada kecemasan, di sana kita membawa pengharapan. Di mana ada kegelapan, di sanalah kita membawa terang. Karena itu saudara, cara terbaik untuk kita menyambut Sang Raja Damai, Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia kali yang kedua, mari kita siapkan hati, tunduk pada kehendak Tuhan. Berdamailah dengan semua orang, berdamailah dengan Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang benar, agar semua orang dari segala bangsa akan datang mencari dan menyembah Tuhan sebagai Juru Selamat dunia. Dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah datang sebagai Juru Selamat, Raja Damai, menghadirkan kedamaian, pemulihan bagi kami umat-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah karya selamat yang telah Engkau kerjakan lewat kehadiran Kristus, biarlah akan kami maknai dalam kehidupan kami. Kami semakin hidup membawa damai dimanapun kami pergi dan berada. Tetapi juga kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, kami menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2023 ini. Dengan memuliakan Tuhan di segenap kehidupan kami. Supaya benar-benar perayaan Natal Yesus Kristus akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.